Conference. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sejahtera untuk kita wabarakatuh. semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga hingga detik ini kita masih diberi rahmat dengan penuh kebahagiaan. Dapat berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat walaupun dalam pertemuan virtual karena pandemi COVID-19 yang belum juga usai. Salawat serta salam hendaklah selalu kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW karena beliaulah suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah dan beliaulah Khatamul Anbiya, penyempurna ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Pertemuan kali ini merupakan pertemuan pertama dari serangkaian kegiatan pendampingan PPK Kecamatan Wonogiri. Pada pertemuan hari ini, Rabu, tanggal 7 Juli 2021, kegiatan ini dimulai pukul 9 dan direncanakan berakhir pukul ini dapat berjalan dengan lancar, sehingga dapat memercikan api semangat bagi kita semua untuk mengikuti seleksi PPK dengan semboyan sinau bareng, ujian bareng, lolos PPK bareng. PPK Kecamatan Wonogiri, Sesarengan Bangun Wonogiri. Mengawali kegiatan hari ini, bertindak sebagai moderator adalah Bapak Andri Sristianto. Saya sendiri sebagai host, Ana Nurhayati SSPD. Bapak atau Ibu, terlebih dahulu saya menyampaikan beberapa. Atau Ibu diharapkan menjaga ketertiban dalam menyalakan dan mematikan juga. Saat sesi tanya jawab, Bapak Ibu diharapkan raise hand dulu sebelum dengan menulis, kemudian akan memberikan waktu menyampaikan. Di akhir sesi, silakan Bapak Ibu mengisi daftar hadir. Nanti link daftar hadir akan di-share di kolom chat atau di grup GTT. Untuk memulai kegiatan hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Undangan dimohon berdiri. Belum. Audio. Nah, Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia
hiduplah, karena ku hiduplah negeriku tak untuk semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah bangkainya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Di sanalah aku berdiri, jadi Indonesia Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Kalau bisa informasi dulu kapan itu? Negeri bisa membuka informasi Pak. Ini kaji mergone puasa itu Pak. Aku sayangi, marilah kita berjanji, Indonesia ini. Untuk yang lautnya semuanya, Muslimat negeri yang masuk bantunya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Undangan dimohon duduk kembali. Buka WA web saya. Acara selanjutnya, laporan kegiatan oleh tim kreatif Bapak Sigit Ari Wibowo. Yang kedua, laporan teknis oleh Korcam GTT oleh Ibu Rosi. Selanjutnya masuk pada ini acara, mohon kepada moderator Bapak Andri Risyanto untuk memandu kegiatan selanjutnya. Saya persilakan. Terima kasih. Oh, gitu. Ya. Saya ulangi, acara selanjutnya laporan kegiatan oleh tim kreatif Bapak Sigit Ari Wibowo. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih. Cek sound dulu, apakah suara saya masuk? Halo, suara saya masuk? Oh, Siap.
Terima kasih atas waktunya dari host Ibu Ana Nurhayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan Wonogiri, Ibu Sukatmi SPD MPD. Yang kami hormati Pengawas TKSD Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan Wonogiri, Dr. Andes Setyo Widodo MPD, Ketua K3S Kecamatan Wonogiri atau yang mewakili Bapak Widodo Sage, kemudian Kepala Sekolah se-Kecamatan Wonogiri, serta rekan-rekan mentor dan rekan-rekan GTT se-Kecamatan Wonogiri. Yang pertama, marilah kita bersama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan dapat berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat walaupun dalam pertemuan secara virtual karena pandemi yang belum juga usai. Selanjutnya atas nama tim kreatif Kecamatan Wonogiri sebagai panitia kegiatan, perkenankan saya untuk melaporkan terselenggaranya kegiatan pendampingan calon PPPK Kecamatan Wonogiri. Kegiatan pendampingan calon P3K ini merupakan langkah tindak lanjut dari dikeluarkannya pengumuman oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri nomor 810/3539 tahun 2021 tentang pengadaan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Wonogiri tahun anggaran 2021 dan juga himbauan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri. Seperti yang tertuang dalam pengumuman tersebut, terdapat beberapa alokasi formasi ASN Kabupaten Wonogiri, yaitu ada sebanyak 3.793 formasi ASN Kabupaten Wonogiri dengan perincian di kita yaitu tenaga guru dibutuhkan sebanyak 3.325 se-Kabupaten Wonogiri, di mana kebutuhan guru ini dialokasikan untuk PPPK semuanya. Sehingga seperti yang kita ketahui bahwa kesempatan untuk mengisi alokasi tersebut sangatlah terbuka, sangat lebar. Mungkin ini juga akan menjadi ujung dari penantian rekan-rekan GTT untuk mengabdi dan diakui oleh negara. Dan Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri menanggapi ini dengan antusias yang nantinya akan bersedia memberikan latihan tryout bagi GTT Kabupaten Wonogiri. Kemudian untuk pendalaman materi, proses belajar diserahkan kepada masing-masing GTT. Namun, Korwil, Kepala Sekolah, dan rekan-rekan ASN maupun rekan-rekan P3K menanggapi kegiatan ini dengan semangat supaya semua formasi dapat terpenuhi, utamanya rekan-rekan GTT yang berjuang selama ini. Untuk itu, sebagai bentuk dukungan, maka dikemas dalam kegiatan hari ini yaitu pendampingan calon P3K ini sebagai sarana belajar bersama menuju sukses lolos P3K. Sehingga pada kegiatan kali ini mengangkat slogan Sinau bareng, ujian bareng, lolos P3K bareng. P3K Kecamatan Wonogiri, sesarengan bangun Wonogiri. Perlu saya sampaikan juga bahwa terselenggaranya kegiatan ini juga tidak lepas dari kerjasama dari Korcam, GTT PTT Kecamatan Wonogiri, dan tim kreatif Kecamatan Wonogiri, serta dukungan dari seluruh SD se-Kecamatan Wonogiri. Kegiatan hari ini merupakan pertemuan pertama dari 10 rangkaian kegiatan pendampingan yang direncanakan
Rangkaian kegiatan telah kami susun menjadi jadwal kegiatan yang dimulai hari ini dengan motivasi dan dukungan dari pihak-pihak yang terkait, kemudian dilanjutkan pembimbingan dan diakhiri dengan latihan soal pada akhir bulan Juli 2021 nanti. Susunan jadwal akan segera kami bagikan nantinya melalui grup GTT atau melalui Korcam GTT sekecamatan Wonogiri. Perlu juga teman-teman ketahui, teman-teman GTT, bahwa kegiatan kali ini hanya merupakan salah satu langkah belajar bersama yang beriringan dengan banyak sekali cara-cara belajar yang tersedia di luar sana. Ada latihan dari halaman resmi SCASN, ada latihan dari YouTube, ada latihan dari website, ada bimbingan-bimbingan serta pelatihan-pelatihan yang banyak beredar luas. Nah, sehingga akhirnya kami semua hanya berharap supaya teman-teman GTT lebih semangat untuk mengikuti seleksi kali ini. Semoga diberikan kemudahan untuk lolos sebagai P3K di Kabupaten Wonogiri. Mungkin sekian laporan kegiatan dari saya atas nama panitia kegiatan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya laporan teknis oleh Korcam GTT Ibu Rosi Miaswanti. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Saudara host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Sukatmi SPD MPD selaku Korwil Kecamatan Bidik Wonogiri. Yang kami hormati Dr. Andes Setia Widodo MPD selaku Pengawas TKSD Kecamatan Wonogiri. Yang kami hormati Bapak Widodo SAG selaku yang mewakili K3S Kecamatan Wonogiri. Yang saya hormati atau kami hormati Kepala Sekolah Sekecamatan Wonogiri. Yang saya hormati dan saya banggakan tim kreatif dan mentoring Kecamatan Wonogiri yang telah membantu dalam pendampingan calon P3K Kecamatan Wonogiri. Dan teman-teman yang saya banggakan, GTT PTT Kecamatan Wonogiri yang akan menghadapi tes P3K kali ini. Saya selaku koordinator Kecamatan GTT PTT Kecamatan Wonogiri akan melaporkan jumlah GTT dan jumlah formasi P3K Kecamatan Wonogiri. Secara umum, untuk GTT Kabupaten Wonogiri berjumlah 3.325. Sedangkan keadaan GTT Kecamatan Wonogiri sejumlah 189. Adapun yang akan kami klasifikasikan berdasarkan insentif atau yang mendapatkan SK Bupati ada 115 GTT. Kemudian alih fungsi dari PTT ke GTT yang sudah insentif terdapat 7. Kemudian yang non insentif atau sudah masuk Dapodik berjumlah 67. Jadi semua keadaan GTT Kecamatan Wonogiri berjumlah 189. Kemudian jumlah formasi untuk Kecamatan Wonogiri ada 196 formasi. Yang pertama untuk formasi PAI itu berjumlah 15 formasi. Kemudian untuk yang guru kelas berjumlah 165. Untuk formasi penjas orkes ada 16 formasi. Adapun pemetaan formasi di Kecamatan Wonogiri, ini dari semua pengurus Kecamatan Wonogiri sudah selesai tanggal 5 Juli 2021 sudah selesai dan kami laporkan kepada Korcam Kabupaten Wonogiri dan alhamdulillah Kecamatan Wonogiri menjadi yang pertama pemetaan selesai. Seperti itu. Kemudian saya laporkan untuk guru formasi guru PAI 15 formasi ini pendaftarnya berjumlah 16. Adapun 16 ini seperti apa? Kalau yang tidak ada
guru definitif dan tidak ada formasi di sekolahnya, kami menyarankan untuk mendapatkan formasi di sekolah lain yang belum ada WB-nya. Jadi nanti di salah satu, seperti contohnya di Sonoharjo 2, memang dalam keadaan nyata itu tidak ada WB-nya, saya sarankan kepada teman-teman untuk mendaftar dan bersaing secara sehat. Jadi di sana ada 2, kemudian yang di Mentol juga ada 2. Itu laporannya. Kemudian yang formasi guru kelas, dari Wonogiri 165 formasi dengan rincian sebagai berikut. Untuk yang 163, ini baru terisi. Rinciannya sebagai berikut. 156 GTT dari Kecamatan Wonogiri itu statusnya di SD. Ada yang definitif, ada yang tidak. Seperti ini misalkan. Dari SD sekecamatan Wonogiri yang tidak ada formasi, itu ada di SDN 2 Purworejo. Padahal secara real, secara nyata itu ada 2 GTT yang sudah insentif dan ber-SK Bupati. Nah, secara tidak langsung kami sebagai pengurus harus mencarikan teman kita supaya tidak menggeser teman yang lain. Jadi kami mempunyai kesimpulan harus mendaftarkan di SD Wonoboyo 4. Karena di Wonoboyo 4 ada 3 GTT. Yang pertama GTT berinsentif yang sudah definitif di situ. Yang kedua ada GTT yang lulusannya itu S1 pendidikan IPS akuntansi kalau tidak salah, tapi itu belum berminat untuk mendaftarkan P3K. Yang ketiga ada GTT tetapi belum mempunyai ijazah S1. Jadi itu merupakan kesempatan bagi teman kita yang tidak mendapatkan formasi di sekolahnya untuk mendaftarkan di situ. Jadi teman-teman sudah saya koordinasi sebaik mungkin supaya tidak ada ibaratnya sikap sana sikap sini seperti itu nggih laporan kami. Kemudian kalau yang 156 itu sudah dari Kecamatan Wonogiri, ada 7 formasi kosong yang kami memang tujukan kepada SMP negeri di Kecamatan Wonogiri yang tidak ada formasi dan juga domisili di Kecamatan Wonogiri. Itu berjumlah ada 7 SMP. Ya, di sini ada dari SMP 7, kemudian ada SMP 7 Wonogiri, kemudian ada juga dari SMP 4 Jatisrono yang memang tidak sama sekali punya formasi, kemudian ada dari SMP 2 Wuryantoro, ada dari SMP Batuwarno, ada dari SMP 5 Wonogiri. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Kemudian untuk jumlah dari penjas orkes itu tadi formasinya ada 16. Kemudian yang baru mendaftar itu adalah 13 di sini dengan rincian 11 dari Kecamatan Wonogiri, kemudian yang 2 itu dari SMP. Di sini banyak atau ada sisa kuota dari guru kelas dan penjas orkes. Seperti itu dengan sisa kuota untuk guru kelas itu ada 2, yaitu di SDN 3 Sendang dan SDN 2 Wonokerto. Sedangkan sisa untuk yang penjas orkes itu ada 3 kuota, yaitu SD Kaloran, SD 3 Wonogiri, dan SDN 1 Purworejo. Di sini guru kelas memang benar ada 2 kuota kosong, tapi ini kami sudah mendata dengan dikunci untuk apa? Sudah diinden dari SMP kecamatan lain, SMP negeri. Kalau nantinya memang tidak ada yang mendaftar, kami memang siap untuk memasukkan untuk yang dari yayasan. Meskipun nanti di tahap 1 tidak bisa ikutnya di tahap 2. Gitu nggih. Itu mungkin laporan yang dapat saya sampaikan bagi teman-teman atau semua yang ikut virtual kali ini. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf nggih. Sekalian juga matur untuk yang PTT, kami mohon saya selaku Korcam Kecamatan Wonogiri, jangan berputus asa. Insya Allah nanti akan PTT itu juga ikut seperti kami nasibnya. Saya yakin nanti di pemerintahan pusat tetap akan memberikan support, akan memberikan bagaimana caranya juga tercover seperti kami yang GTT tetap semangat, kami tetap mendukung. GTT PTT itu tidak bisa terpisahkan. Karena bagi kami GTT PTT itu tetap maju bareng dengan slogan kita nanti untuk yang P3K, sinau bareng, ujian bareng, lolos bareng P3K Kecamatan Wonogiri, sesarengan bangun Wonogiri. PTT tetap semangat, ada informasi tetap kami sampaikan,
Terima kasih kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya masuk pada inti acara. Mohon kepada moderator Bapak Andri Ristianto untuk memandu kegiatan selanjutnya. Saya persilahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sebelumnya cek sound dulu, udah masuk belum? Sudah? Jelas ya? Oke. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada host kita pada hari ini, yaitu Ibu Ana Nurhayati SPD, yang telah membuka acara pada hari ini, yang sangat luar biasa. Saya ucapkan terima kasih pula atas waktu yang diberikan kepada kami untuk melanjutkan acara pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat dan hidayahnya, kita masih bisa bersama-sama mengikuti Fikon dalam acara pendampingan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK Kecamatan Wonogiri pada tahun 2021 pada hari ini. Dan semoga acara pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Nah, di sini perkenalkan saya Andri Ristianto dari SDN 1 Pelem yang pada saat ini bertugas sebagai moderator dalam acara Fikon pendampingan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK Kecamatan Wonogiri yang dilaksanakan pada hari ini, yaitu hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021. Nah, sebelum saya memandu acara pada hari ini, perkenankan saya untuk menyapa para narasumber yang hadir pada saat ini dan tamu undangan dalam kegiatan pada hari ini terlebih dahulu. Yang pertama, kami hormati Ibu Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Wonogiri, Ibu Sukatmi SPD MPD. Selamat pagi, Bu. Yang kedua, yang kami hormati Bapak Pengawas Sekolah Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Wonogiri, Bapak Dr. Andes Setio Widodo MPD. Selamat pagi. Yang ketiga, tidak lupa saya hormati Ketua K3S Kecamatan Wonogiri atau yang mewakili pada Bapak Widodo yang saya hormati. Selanjutnya, yang kami hormati pula Bapak Ibu Kepala Sekolah SD Sekorwil Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Wonogiri. Selanjutnya tidak lupa pada Bapak Ibu GTT PTT SD Sekecamatan Wonogiri yang berbahagia. Sebelum kegiatan pada hari ini kita mulai, berikut akan saya bacakan urutan materi pada hari ini. Yaitu yang pertama, motivasi dari Ketua K3S Kecamatan Wonogiri. Dilanjutkan untuk acara yang kedua, yaitu motivasi dari pengawas TKSD Kecamatan Wonogiri. Dilanjut acara yang ketiga, yaitu sambutan dari Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Wonogiri. Dilanjutkan pembukaan pendampingan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK Kecamatan Wonogiri. Dan diakhiri dengan acara tanya jawab. Sebagai informasi bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan pendampingan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dari tingkat sekolah dasar yang berada di bawah Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Wonogiri. Kegiatan ini berguna untuk memberikan bekal kepada calon PPPK agar bisa lulus dalam mengikuti tes seleksi PPPK yang diadakan oleh pemerintah pada tahun 2021 ini. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai acara pendampingan pada hari ini. Yaitu untuk acara yang pertama atau materi yang pertama, yaitu motivasi dari Ketua K3S Kecamatan Wonogiri. Waktu dan tempat kami persilakan.
Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa syukurillah ni'matillah. La haula wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati para bidang kita Kecamatan Mungkin, Pusat Masjid MPD. Yang kami hormati pengawas Dikasih Korwil Bidang Kecamatan Mungkin, hari ini yang kami hormati Bapak Setiawi Dodo. Yang kami hormati pengurus KKS yang hadir pada kesempatan kali ini. Yang kami hormati panitia dari dalam rangka pendampingan PDKA Kecamatan Mungkin. Tak lupa pula yang kami hormati para rekan-rekan saya, sahabat saya, kepala sekolah Kecamatan Mungkin. Dan yang kami banggakan dan kami hormati pula sahabat-sahabat saya, adik saya, GD calon peserta seleksi PDKA Kecamatan Mungkin tahun 2024. Untuk mengawali motivasi pada pagi hari ini, tentu saja kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hari ini memberikan nikmat sehat. Sebab hari ini banyak sahabat-sahabat saya, sahabat-sahabat kita, Bapak Ibu guru, dan teman-teman kita yang tidak bisa hadir, yang tidak bisa mengikuti kegiatan dikarenakan sakit. Pada teman-teman saya, pada sahabat-sahabat semuanya yang hari ini sakit, kita doakan semoga Allah memberikan dan mengangkat penyakitnya segera sembuh dan dapat mengikuti kegiatan kembali. Saudara-saudara, khusus hari ini akan kami memotivasi kepada adik-adik saya yang GDT. Yang insya Allah pada tahun 2021 nanti harapan dan impian ada. Untuk itu, maka kami mencoba untuk ini, namun sebelumnya kami mohon maaf bahwa untuk hari ini Petugas Kecamatan Wonogiri berhalangan hadir karena ada gangguan kesehatan. Karena itu maka diwakilkan kepada saya untuk memberikan motivasi saja. Ada ibu dan bapak-bapak yang kami hormati, para di tempat saya dan SD 1 Nirwono, Kecamatan Wonogiri pada tahun 2020 menuju masuk tenaga kontrak atau P3K. Berdasarkan dari itu kami mencoba mencari dan dari informasi terus dari mereka. Bagaimana mereka memanfaatkan tenaga kontraknya. Kali ini akan kami awali dari apa ya? Bapak Ibu yang kami hormati, kami jangan menyepelekan P3K. Sebab kami melihat dan melihat dengan mata kepala sendiri gaji yang mereka peroleh di tahun 2020 kemarin. Ternyata P3K itu sama dengan ASN. Memperoleh tunjangan jabatan. Dari golongan 1 sampai dengan golongan 17, luar biasa.
di sekolah saya, karena sekolah saya berangkatnya dari sarjana kependidikan, mereka memperoleh jabatan di golongan 9. Kalau benar itu berarti P3K itu jaminannya nanti akan naik terus ke golongan 10, ke golongan 11, ke golongan 12, dan seterusnya sampai golongan 17. Kalau ASN kan golongan 3A, 3B, 3C, dan seterusnya sampai dengan terakhir golongan 4B. Jadi sama seperti itu. Karena itu maka kami mengharapkan untuk tidak menyia-nyiakan waktu yang ada yang dimiliki di tahun ini. Dan perlu kita ketahui, pemerintah pusat itu tahun 2021 kan menjanjikan untuk mengangkat 1 juta PPPK yang ada di Indonesia. Dilaporkan dari panitia tersebut bahwa untuk Kecamatan Wonogiri itu memperoleh jatah 196, luar biasa. Memberikan kesempatan kepada rekan-rekan, pada adik saya yang sekarang di TT untuk bisa mengikuti kegiatan tersebut. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini pula, kami juga berpesan agar nanti kalian sukses dan termotivasi dengan adanya tunjangan pemerintah yang diberikan kepada PPPK ternyata sama dengan ASN. Apa yang harus kalian lakukan untuk menghadapi itu? Bapak Ibu guru dan adik-adikku semua, kita sebagai manusia kan di dunia ini kecil. Ada satu zat, ada satu materi yang luar biasa besarnya, yakni yang menciptakan langit dan bumi, yang disebut sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang akan mewarnai kita dan akan menentukan bentuk keberhasilan dan tidak keberhasilan apabila manusia mau mendekat kepada mereka, mau mendekat kepada Sang Pencipta. Oleh karena itu pada kesempatan ini marilah bersama-sama mulai hari ini dan seterusnya untuk berdoa memohon kepada Allah sebagai kunci sukses yang pertama. Memohon kepada Allah kita sebagai manusia yang kecil untuk menguatkan mental kita, menguatkan bagi kita dengan mendekatkan diri kepada Allah, yakni dengan cara berdoa. Modenya seperti apa? Kalau dalam agama itu ada tempat-tempat khusus yang bisa digunakan untuk berdoa, yakni ketika di malam hari. Gunakan kesempatan itu. Sepertiga malam yang terakhir digunakan untuk berdoa kepada Allah. Memohon agar terangkat dan bisa diangkat menjadi pegawai dengan sistem kontrak di hari ini. Yang kedua yang tidak perlu, yang harus kita lakukan, yakni apa itu? Untuk menjadi orang yang sukses itu memang harus semangat, harus punya semangat, jangan lokro, jangan merasa aku wis tuwa. Semangat ini merupakan 50% keberhasilan untuk meraih keberhasilan. Dan Bapak Ibu semua pasti panjang punya mimpi. Apa mimpi itu? Mimpi untuk bisa diangkat menjadi ASN tadi. Tapi karena regulasi baru di tahun 2021 ini untuk guru ASN ditiadakan, diganti menjadi P3K. Mimpi setiap orang yang dimiliki pasti akan berhasil. Mimpinya pasti akan berhasil. Kenyataannya ada dua. Yang pertama mungkin bisa berhasil, dan mungkin yang kedua adalah tidak berhasil. Kalau berhasil pasti kita akan senang, membayangkan senang, gembira, dan lain sebagainya. Tapi manakala kita tidak berhasil, bayang kita akan sedih, akan susah, akan menyerah begitu saja. Bayangan-bayangan yang seperti itu akan menghantui kita. Hilangkanlah bayangan yang gagal itu. Kalian harus membayangkan
bahwa kalian harus berhasil untuk melakukan itu agar kalian senang, agar kalian bergembira untuk itu. Belajarnya menjadi semangat, belajarnya menjadi bergairah karena kita senang. Jangan sekali-kali membayangkan dan aku nak berhasil bagaimana nanti kita akan sedih, yang akan mengganggu pikiran dan akan mengganggu konsentrasi kita. Bapak Ibu yang kami hormati dan adik-adikku yang saya cintai, saya hormati juga. GTT, apa yang harus kita lakukan untuk mencapai keberhasilan yang berikutnya adalah konsisten. Hari ini forum GTT Kecamatan Wonogiri mau menyelenggarakan pendampingan P3K seperti yang disampaikan oleh panitia di depan. Kita akan nulis sebanyak 10 kali. Konsisten diikuti, yuk diikuti. Nyambi nggak apa-apa, wah anakku bahaya dan sebagainya, nggak apa-apa nyambi karena ini ada dilaksanakan dengan pikor dan dari sambil masak bisa diikuti, sambil nyuci bisa diikuti, sambil dimanapun bisa diikuti. Monggo diikuti dengan baik, pokoknya konsisten mengikuti 10 kali kegiatan, insya Allah berhasil. Itu teman kita. Dan yang terakhir, adik-adik semua, GTT yang ada di Kecamatan Wonogiri fokus pada usaha ya, bukan hanya fokus pada hasil. Pokoknya kalian fokus kepada usaha dan proses untuk menuju keberhasilan. Jangan kalian mengharapkan berhasil dulu sebelum ada proses. Proses untuk mencapai keberhasilan itu memang panjang. Memang panjang. Harus diawali dengan mungkin belajar. Ya ini belajar inilah yang harus panjenengan lakukan karena informasi dari sumber yang ada di sekolah saya itu yang GTT diangkat P3 tahun 2020 itu seleksinya kan ada seleksi administrasi, ada seleksi kompetensi dan ada seleksi wawancara. Yang harus disiapkan adalah seleksi kompetensi. Karena seleksi kompetensi itu ada kompetensi teknis, ada kompetensi manajerial, dan ada kompetensi sosio-kultural. Sosio-kultural. Kalau seleksi kompetensi itu, ya pokoknya mata pelajaran lah gitulah, mata pelajaran. Maka hari ini juga disiapkan narasumber, nanti mungkin jumlah mata pelajaran yang akan diberikan dan akan mendampingi Bapak Ibu semua, adik semua dalam rangka belajar untuk mencapai sukses. Jadi proses dan usaha itu yang harus kita lakukan. Karena ada kesempatan emas di hadapan kalian. Ini cuma panjenengan tinggal ini. Sudah ada makanan di depan kita tinggal mengambil. Karena hanya ada GTT sejumlah 186 dan kuotanya 196. Kan luar biasa. Semuanya kan bisa masuk. Kalau syaratnya memenuhi passing grade. Ya ini untuk mencapai passing grade itu harus usaha itu yang kami sampaikan. Itu dari semua GTT yang ada di Kecamatan Wonogiri. Salam sukses. Semoga Allah memberikan ridho kepada panjenengan semua di tahun 2021. Panjenengan sukses untuk mencapai keberhasilan. Sekian dari saya dan selamat semuanya kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Widodo SAG yang telah memberikan motivasinya dan ini menjadikan kami semangat untuk mengikuti tes seleksi P3K pada tahun ini dan mudah-mudahan kami bisa melaksanakan tersebut dan kami bisa berhasil dalam tes tersebut. Menginjak acara atau materi yang kedua yaitu motivasi dari pengawas TK SD Kecamatan Wonogiri kepada Bapak Setia Widodo. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Kepala Kecamatan Bidang Pendidikan Wonogiri, Ibu Sukati SPDMPD. Yang saya hormati pengurus K3S Kecamatan Wonogiri. Dalam kesempatan ini diwakili oleh Bapak Widodo SAG karena sudah ketua 1 dalam kondisi kurang sehat. Kita doakan mudah-mudahan segera sehat, sembuh seperti sedia kala dapat beraktivitas. Amin. Yang saya hormati tim kreativitas Kecamatan Wonogiri. Yang saya hormati koordinator kecamatan DPD Pak Rosi, Bapak Ibu Kepala Sekolah Kecamatan Wonogiri, Bapak Ibu Anda sekalian, calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, kontrak kerja D3K Kecamatan Wonogiri yang kami hormati dan kami banggakan. Puji syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bersama-sama dapat bersilaturahim walaupun melalui kegiatan virtual yang dilaksanakan oleh tim kreatif dan koordinator kecamatan BTT dalam rangka untuk mengantarkan Bapak Ibu Anda sekalian untuk mengikuti kegiatan yang akan segera dilaksanakan. Pada kesempatan ini kita memasuki babak pertama, yaitu melakukan kegiatan persiapan. Yang pertama adalah pelatihan menghadapi tes P3K. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu saja kita sebagai hamba Allah yang senantiasa bahwa kekuasaan Allah lah yang akan mengantarkan Bapak Ibu Anda sekalian untuk menuju kesuksesan. Hal ini kita harus siap secara fisik dan secara psikis. Fisik sehat, kuat, ya. Kita berdoa meskipun dalam pandemi COVID-19 yang belum ada, ya kapan kita berakhir, hanya kita berdoa kepada Allah semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir, segera sirna dari bumi jagat raya ini sehingga kita dapat beraktivitas kembali secara normal. Inilah harapan kita bersama. Karena kita punya yang maha kuasa, kita selalu berdoa. Jangan lupa. Sehingga kita selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Fisiknya sehat, batinnya juga sehat. Nah, tidak cemas, tidak galau, ya. Nah, jangan sampai Bapak Ibu terlalu cemas, jangan. Nah, karena dengan kecemasan ini akan mengurangi imun kita. Ya. Kita enjoy aja, happy. Nah, karena kita bersama bisa, insya Allah. Karena ini kita komunitas yang luar biasa. Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah Kabupaten Wonogiri, melalui Bupati, ya, kemudian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri sudah berusaha untuk bisa menyampaikan aspirasinya. Bagaimana kondisi Kabupaten Wonogiri ini kekurangan guru yang luar biasa. Sebentar lagi kita akan ya berganti regenerasi. Kami yang tua ini segera akan lengser, ya tidak begitu lama. Nanti akan diganti oleh generasi muda yang luar biasa. Saya yakin Bapak Ibu Anda sekalian yang calon peserta tes P3K ini benar-benar handal. Ya mungkin ada yang sudah, ya usianya sudah belum sewu, sudah mundur, ansina sudah tinggal beberapa tahun tidak apa-apa, tapi semangat penting. Jadi fisik kita harus kita jaga agar sehat dan kuat. Kemudian psikis tadi mungkin dengan rasa cemas, galau, nah ini jangan kita hilangkan. Kita punya semangat, punya antusias untuk bisa bekerja sama, belajar bersama untuk meraih sebuah cita-cita. Itu harapannya. Kemudian Bapak Ibu Anda sekalian, kita mengenal akik. Nah, akik itu kan kadang-kadang dipasang di stempel di ali-ali ya. Nah, yang dulu
Orang sampai mencari kemana-mana untuk mencari akik, tetapi sekarang sudah ditinggalkan. Saya selaku pengawas sekolah Kecamatan Wonogiri akan memberikan motivasi, dorongan, dukungan agar Bapak Ibu sekalian memiliki kredibilitas yang cukup tinggi, antusias yang cukup tinggi. Kita song-song hari depan kita yang lebih cerah. Jangan kita menyongsong hari yang suram, jangan. Meskipun dalam situasi pandemi COVID-19 ini kita tetap semangat. Ya. Yang pertama aktif. Nah, penjenengan Bapak Ibu ada sekalian harus aktif. Nah, ini dimulai dari sendiri, diri kita sendiri, pribadi. Aktif artinya mencari, mengikuti kegiatan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Bagaimana? Tadi sudah disampaikan oleh koordinator kecamatan, slogannya sinau bareng, ujian bareng, lolos bareng. Luar biasa. Sinaune bareng, ujiane bareng, lolose bareng. Ini adalah sebuah kerjasama yang bagus. Ini sebuah teamwork, artinya terkondisikan. Jadi kita itu di dalam diri kita ini sudah ada komponen yang bisa menyatukan diri kita untuk siap, aktif mencari informasi, mengikuti kegiatan pelatihan atau pendampingan dalam rangka semuanya itu mengantarkan Bapak Ibu Anda sekalian menjadi guru yang benar-benar profesional. Saya yakin Anda sekalian Bapak Ibu senantiasa punya komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas meskipun dalam masa pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, kreatif. Nah, kreatif artinya menyiapkan perangkat. Ya, mungkin dengan alat tulis, membuat rangkuman, mencari buku sumber, mencari dokumen-dokumen penting, sekarang melalui Google Form atau mungkin yang lain. Nah, sekarang kan macam-macam, ya. Kita sudah tidak ketinggalan. Artinya sumber informasi itu dapat dicari dari berbagai sumber. Saya yakin Anda sekalian mampu membuat catatan-catatan atau rangkuman atau resume. Nanti mungkin pola pendampingannya mungkin akan dibagi menjadi beberapa komponen. Karena itu ada sejumlah kompetensi yang harus dikuasai. Nah, nanti kami mohonkan tim kreatif untuk bisa membagi terkait dengan materi ujian, sehingga kami semua ini dari guru P3K ini bisa terakomodir. Jadi kita harus kreatif, ya, kreatif, mencari sumber informasi, karena tidak istilahnya kita tidak membatasi diri kita ini. Ya, kita mencari dari berbagai alat yang mungkin sudah kita siapkan dan mudah kita dapatkan. Monggo nanti membuat catatan-catatan penting, mencari dokumen-dokumen atau kearsifan. Oh, ternyata bisa membantu Bapak Ibu sekalian di dalam melaksanakan kegiatan tes atau uji kompetensi. Yang ketiga, inisiatif. Nah, jadi banyak cara untuk melaksanakan aktivitas yang nantinya akan menuju goal atau tujuan itu. Yaitu dengan aktif mengikuti pertemuan, pelatihan, diskusi, workshop. Nah, itu adalah punya inisiatif. Jadi karena kita sudah terakomodir oleh Korcam di PTT, mau tidak mau harus ya mematuhi apa yang sudah dijadwalkan. Ya, jangan sampai terlena atau mungkin hal-hal yang tidak begitu penting terlewati. Nah, ini modal besar, modal dasar Bapak Ibu sekalian dalam mencari sejumlah informasi sehingga kita dapat mempunyai banyak cara untuk melaksanakan aktivitas menuju satu tujuan, yaitu lulus bareng. Nah, lulus bareng. Kemudian yang keempat, kerjasama. Artinya bersama dengan teman-teman untuk berkolaborasi. Jadi bersama dengan teman satu sekolah. Nah,
takon tinakon apa Mbak, apa Mas. Ya. Jangan diam saja, harus ada kerjasama. Ya. Pembagian tugas masing-masing individu nanti bisa dibuat jadwalnya sehingga bisa belajar bersama. Itu dari akik itu tetap kita pegang meskipun saat ini sudah tidak usumnya orang memakai akik. Lalu dulu orang sampai tergila-gila mencari akik, nah, sekarang akik sudah terabaikan. Yang kita hadapi sekarang ini, Bapak Ibu Anda sekalian, adalah bagaimana cara nanti menghadapi uji kompetensi kita bisa lulus dan masuk dalam jaringan sebagai guru P3K. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir, tentu saja kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta langit dan bumi, yang telah menjadikan kita sekalian ini bisa hidup bermanfaat, yang nanti akan bisa memajukan bangsa kita, sehingga pola kecerdasan dalam mewujudkan cita-cita generasi muda yang berwawasan nasional, berwawasan kebangsaan akan ada di pundak Anda sekalian. Semoga usaha secara maksimal dapat kita raih bersama dengan satu komitmen di mana kita saling untuk berkolaborasi. Saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan ada manfaatnya dan sekaligus kami selalu menyertai Bapak Ibu sekalian, Anda sekalian dalam mengantar persiapan ujian kompetisi atau kompetensi yang harus dimiliki, karena lolos administrasi, kemudian uji kompetensi, dan berbeda yang ketiga tadi di masalah sosio-kultural atau budaya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Andes Setiawi telah memberikan motivasinya, dan terima kasih atas pemberian hatinya Bapak. Ya. Untuk kami agar bisa menjadi manusia yang bermanfaat dan sukses. Amin. Amin. Selanjutnya kita menuju ke acara atau materi berikutnya, yaitu sambutan dari Ibu Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Wonogiri, yang dilanjutkan dengan pembukaan pendampingan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK Kecamatan Wonogiri. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih. Bisa melihat suara saya, Bapak Ibu? Bentar, masih ada belum. Sudah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya masuk banyak, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan hidayahnya. Kita sama yang diberi kesempatan yang dalam ini ada yang mengikuti ikon di secara langsung di SD Negeri 1 Tom, ada yang bersama kita di rumah, ada yang di sekolah, dimanapun kita berada. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sekalian masih diberi kesempatan. Bapak Ibu sekalian, saya membaca teman-teman BDD. Halo teman-teman BDD, para teman BDD serta selamat pagi.
bagian bersama kami, alhamdulillah. Sehat walafiat. Teman-teman semua, bagi yang sedang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh, pulih seperti biasa, bisa aktivitas kembali bersama kami. Amin. Yang saya hormati pengawas sekolah DRS yang MPD yang saat ini kapasitas, yang saya hormati pengurus KPPS yang dalam hal ini Pak Ketua sedang sakit, mudah-mudahan sudah cepat sembuh Pak Ketua, Pak Yunus, yang dalam hal ini Pak Widodo, terima kasih Pak Widodo bersama kami. Yang saya hormati para kepala sekolah, semuanya kepala diri yang saat ini bisa bergabung dengan kami, yang juga saya hormati manusia kreatif, Mbak Yusi, Mbak Rosi, terima kasih pengetahuannya sudah sukses, mudah-mudahan sukses. Ya, karena untuk dipantau terus pemetaan dan segala macam pertemuan selalu dipantau ya. Terima kasih. Yang saya hormati teman-teman semuanya, lalu para DPT, semasif seperjuangan semuanya. Kami harus dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua KPPS, Pak Widodo tadi sama Pak Pengawas, Pak Widodo, yang sudah memberikan motivasi, arah, bimbingan yang sangat mengenal. Kalau kami rasakan, kami hormati semuanya bisa mencermati, bisa mendengarkan semuanya arah dari Pak Widodo dan Pak Setia tadi. Luar biasa motivasi. Untuk itu untuk teman-teman semuanya untuk bisa melaksanakan apa yang disampaikan dengan penuh tanggung jawab. Dan doa kita bersama semuanya sukses seperti apa yang sudah disampaikan oleh bapak-bapak yang lain. Amin. Amin ya Allah. Bapak Ibu sekalian, terima kasih hari ini sudah melaksanakan yang sangat luar biasa. Dan kita teknis itu yang sangat mendukung. Terima kasih telah mengadakan pendahuluan yang akan dilaksanakan oleh para mentor kita untuk selanjutnya. Dan saya kami berharap harapan demi harapan untuk bisa mengikuti seperti arah dari Pak Widodo dan Pak Setia. Semuanya sudah berhasil. Saya tidak akan mengulangi lagi. Dengan bersama tadi itu sudah mengenai dari sinar baru, ujian baru, dan ulas jawaban apa sekarang. Semua DPT khususnya di Kamaran mau diri itu pasti ditambahi lolos tanpa pertama. Amin. 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 Prinsip kita. Sinar baru tahap pertama. Amin. Bapak Ibu sekalian, ada prinsipnya. Saya menyambut baik kami semuanya menyambut baik kegiatan ini sebagai pendampingan oleh para calon DPT. Calon MPD apa namanya? Untuk meningkatkan kompetensinya agar lebih siap dalam menghadapi seleksi nanti.
orang baik-baik dengan kolaborasi, membentuk komunitas pembelajaran. Gitu. Ini memang saya semangat. Kemudian ini semangat ya. Ini nasib loh Bapak Ibu. Nasib loh. Kesempatan itu bahkan 2 kali. Nah, itu saya semuanya. Amin. Saya juga Mbak Yanti untuk kawan-kawan itu. Setelah jadi begini, itu menjadi instrumen kebijakan untuk penyelesaian dari pemerintah terkait dengan honorer. Ini kesempatan kita. Monggo. Sama saya sampaikan itu saja. Fokus pada teman-teman DPT. Yang pertama, serius dan sungguh-sungguh. Serius dan sungguh-sungguh. Agar kuotanya terpenuhi minimal semua lulusan pertama. Serius dan sungguh-sungguh. Yang kedua, semangat dan percaya diri. Untuk yang ini sama masa itu. Sama kami menyampaikan. Semangat kali. Dan percaya diri kami. Jangan besok, jangan harus ngomongin apa konsekuensinya. Berarti dahulu. Berarti dahulu. Itu deh. Orang asing seperti tadi sama tadi nyambi ya kena. Karena masanya seperti apa, monggo untuk untuk bisa dibuat itu dia mengenal mana bisa itu dulu. Terus yang ketiga, kompak orang tua rasional, lebih wah satu kelompok misalnya buat kelompok ada sih. Ini langsung sirkulan orang itu ada kecamatan berapa pertemuan? 9 pertemuan satu kali tryout ya? 9 kali tryout terakhir. Ini terusnya kita pandang ya bisa. Harus mengikuti langsung. Nggak perlu tanya kesulitannya apa? Dibahas dengan anak-anak itu jadi begitu. Mana harus 89 loh. Enggak, semua orang itu. Para kalian sendiri nggak ngasih. Maka saya ngomongin, ojo mutungan, ojo resonan, ojo lupro, gitu. Semua harus kompak konsekuen. Nah, kalau harus dibahas, ayo pertemuan ya pertemuan. Ojo resonan. Berapa kali tunggu kami? Terus kemudian sebagai tidak lanjut kegiatan, monggo Mbak Rosi sebagai rekan untuk bisa mengkondisikan menyikapi apa sesuatu yang sebaik-baiknya. Karena kita yang itu malah yang nantinya akan membimbing panjenengan semua. Karena itu saya mohon untuk bisa belajar seperti ini dulu. Untuk bisa menyampaikan setengah-setengah secara simpel. Tolong parameter yang disebutkan diri ada berapa meter, 10 meter, kurang lebih 10. Nah, itu nanti semuanya akan beraksi, akan action.
teman-teman para calon teman-teman PDT, calon peserta PDT. Kita tunggu actionnya parameter. Harus kalau dengan peran dan kreatif. Nah, sekarang ini ya Mbak Rosi dan kawan-kawan semuanya untuk bisa dilakukan evaluasi. Sejauh mana keterserapan dari apa yang menjenengan sampaikan, dari apa yang mentor sampaikan. Kira-kira yang seperti ini terserapnya berapa persen? Nah, mungkin itu Bapak Ibu yang membuat saya tanyakan tidak banyak, tapi sudah banyak disampaikan. Doa, harapan, semuanya sudah komplit. Penuh dengan kajian mendengar yang beberapa sudah belasan tahun. Kalau ini kesempatan bagi pendengar bisa lolos, itu sudah menjadi hak pendengar. Karena sudah berkaitan dengan dengan selesai, dedikasi yang baik, relatif bocah, aturannya sama dengan PNS, malah dengan semua yang sudah lebih menguasai IT khususnya. Mendengar itu banyak aktivitasnya sudah ada mendengar itu memetik hasilnya untuk tahun 2021. Amin. Allah bisa melakukan. Yang terakhir Bapak Ibu berikan doa semua anak sukses. Amin. Amin. Untuk PDT kecamatan optimis dan tapi juga dibarengi dengan konsekuensi. Optimis. 189 ini mudah-mudahan semuanya sekali lagi saran saya untuk semuanya. Karena kondisi masih seperti ini, situasi masih seperti ini, pandemi belum berakhir Bapak Ibu, pesan saya terus kemudian kalau memang kesempatan itu sama sekaligus, kalau memang pertama itu masih bergegas, kita tidak bisa melaksanakan aktivitas di sekolah dulu. Terus yang isolasi diri, obat, makan dan sebagainya, tapi tidak panik. Yang penting orang panik, optimis, tidak panik. Terus kemudian yang kedua, tapi situasi seperti ini, baginya akan melaksanakan vaksin di desa atau kelurahan masing-masing, monggo silakan. Kalau memang ada kesempatan vaksin. Terus Bapak Ibu, sekolah-sekolahan mohon untuk bisa disemprot, baik yang sudah terindikasi, ada yang Bapak Ibu yang terpapar maupun belum, itu selalu harus bersiap. Jangan dulu tidak. Kalau saya mudah-mudahan tidak ada ya. Amin. Amin. Mulai ini disemprot, disinfektan, itu kemudian berapa hari sekali dibuka, biar sirkulasi udara bisa bagus. Itu Bapak Ibu sekali lagi untuk sekolah-sekolah seperti Wonogiri mohon untuk bisa jaga kebersihan, jaga protokol kesehatan di sana sini, baik itu di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah.
Demikian Bapak Ibu yang coba saya sampaikan, dan untuk itu menurut Allah SWT, Bismillahirrahmanirrahim, pendampingan calon P3K guru Kecamatan Wonogiri mulai tahun 7 Juli 2021 dan seterusnya dinyatakan dibuka. Terima kasih. Semuanya. Salam sehat. Sukses selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Ibu Sukatmi SPD MPD yang telah memberikan sambutan dan sekaligus membuka pendampingan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK Kecamatan Wonogiri, dan mudah-mudahan semua acara kegiatan pada tahap-tahap berikutnya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Menginjak acara yang terakhir, yaitu tanya jawab. Kami beritahukan kepada rekan-rekan GTT atau PTT yang berada di rumah atau mungkin di mana saja, apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan kepada narasumber atau kepada tim kreatif ataupun kepada koordinator kecamatan, GTT-PT kecamatan, kami persilahkan. Kami tunggu 3 penanya pertama. Monggo. Kami berikan 3 kesempatan kepada rekan-rekan semuanya untuk menyampaikan pertanyaan. Mungkin ada suatu hal yang menjadi kendala atau mungkin unek-unek yang mau disampaikan, monggo. Kami persilahkan. Kami buka kepada 3 penanya dulu. Mohon untuk yang ingin menyampaikan pertanyaan, mohon untuk resen atau mungkin di chat sudah ada. Mungkin Pak Sigit bisa membantu. Pertanyaan bisa disampaikan secara langsung ataupun bisa melalui chat. Silahkan, monggo. Mumpung ada kesempatan, mumpung beliau masih ada di tengah-tengah kita. Monggo. Mumpung masih ada kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan. Sambil menunggu dari rekan-rekan untuk menyampaikan pertanyaan, di sini akan kami sampaikan tentang jadwal pendampingan PPPK Kecamatan Wonogiri pada tahun 2021. Itu yang pertama, dimulai pada hari ini, yaitu pembukaan dan motivasi dan dukungan. Dilanjutkan untuk yang kedua, yaitu besok hari Senin, tanggal 12 Juli 2021, itu mulai jam 9 sampai jam 11, yaitu pembimbingan yang pertama, kompetensi teknik yang pertama itu bahasa Indonesia dan
IPS. Dilanjutkan untuk yang ketiga, yaitu pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021, waktunya tetap sama, yaitu jam 9 sampai jam 11. Itu pembimbingan yang kedua, kompetensi teknis yang kedua, mata pelajaran PPKN dan matematika. Selanjutnya untuk yang keempat, pada hari Jumat 16 Juli 2021, waktunya jam 9 sampai jam 11. Pembimbingan yang ketiga yaitu kompetensi teknis yang ketiga, itu matematika dan IPA. Selanjutnya untuk yang kelima, Senin tanggal 19 Juli 2021, waktunya tetap sama, jam 9 sampai jam 11. Pembimbingan yang keempat, yaitu kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural. Untuk yang keenam, pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021, waktunya jam 9 sampai jam 11. Itu pembimbingan yang kelima, kompetensi pedagogik dan wawancara. Yang ketujuh, Jumat tanggal 23 Juli 2021, jam 9 sampai jam 11. Pembimbingan yang keenam, kompetensi teknis 6, yaitu bahasa Indonesia dan IPS. Selanjutnya untuk yang kedelapan, Senin 26 Juli 2021, jam 9 sampai jam 11. Pembimbingan 7, yaitu kompetensi teknis yang ketujuh, yaitu PPKN dan matematika. Untuk yang 9, hari Rabu tanggal 28 Juli 2021, jam 9 sampai jam 11. Pembimbingan yang ke-8, yaitu kompetensi teknis 8, dengan mata pelajaran matematika dan IPA. Yang ke-10, Jumat 30 Juli 2021, waktu jam 9 sampai jam 11. Pembimbingan yang ke-9, yaitu kompetensi manajerial dan kompetensi sosiokultural. Dilanjut, yang terakhir yaitu hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021, pukul 9 sampai pukul 11, akan diadakan tryout melalui Microsoft Form untuk PPPK tingkat kecamatan. Mungkin itu sebagai jadwal untuk kedepannya. Mohon kepada seperti yang disampaikan Ibu Korwil tadi, kepada rekan-rekan semuanya, calon peserta tes PPPK untuk selalu mengikuti tahapan-tahapan tersebut. Kembali kami berikan kesempatan kepada rekan-rekan GTT, PTT untuk menyalakan pertanyaan. Ada. Kamu yang Pak tadi. Nah, ini durian ya. Durian Mas. Ini Mas Sigit. Oh ya, ini di kolom chat ada pertanyaan dari Mas Sigit Yulianto. Mau bertanya, ada berapa teman yang ijazahnya belum linier, contoh S1 bahasa Inggris, apakah bisa mendaftar formasi guru kelas? Kami ulang. Apakah S1 bahasa Inggris apakah bisa mendaftar formasi guru kelas? Yang dua, sudah lulus hanya saja ijazah S1 PGSD masih menunggu dikeluarkan. Terima kasih. Jadi GTT ini sudah mempunyai S1 PGSD tapi masih menunggu dikeluarkan. Sudah lulus PGSD tapi belum keluar ijazahnya. Mungkin dari Korsam bisa menjelaskan, monggo. Maaf. Suara belum jelas. Mohon maaf. Belum.
Terima kasih untuk pertanyaan dari Mas Febrianto dari SDN Kusuman ini. Oke, saya menjawab. Untuk soliditasnya, kemarin sudah kami share di grup. Kita mau di koordinator kecamatan. Nanti mau dibuka kembali atau tidaknya, karena kami kalau membuka semuanya tentu akan banyak waktu yang akan kami keluarkan karena kemarin kami sibuk dengan ya. Untuk yang kemarin mendaftarkan itu baru S1 pendidikan matematika, kemudian S1 pendidikan IPS ekonomi akuntansi yang kemarin mendaftar di sini, kemudian S1 pendidikan fisika. Seperti itu. Untuk pertanyaan tadi ini S1 pendidikan bahasa Inggris atau S1 bahasa Inggris ya tadi belum disampaikan secara jelas pendidikan atau murni. Seperti itu. Nanti silakan dibuka juknis surat edaran yang sudah di-share ya, yang di-share di grup. Nanti silakan dibuka kembali. Nanti misalkan ada teman yang dari kecamatan kota belum mendapatkan informasi tetapi memang sudah bisa mendaftar karena status pendidikannya bisa meskipun belum lulus PGSD tetapi kalau S1 pendidikannya sudah linear insya Allah bisa mengikuti tes P3K ini. Begitu Mas Sigit, untuk jawaban saya apa ada pertanyaan lagi? Halo. Halo. Dengar jelas ya? Oh iya. Iya. Pertanyaannya kurang spesifik ya. S1-nya itu bahasa Inggris sudah pendidikan atau belum untuk fakultas dan programnya, kemudian sudah masuk dapodik atau belum. Kalau untuk yang dapodik nanti bisa menghubungi saya secara langsung, tapi kalau yang belum dapodik saya rasa belum bisa mengikuti ya. Maka karena sudah di tahap 1, tahap 2, dan tahap 3, untuk yang tahap 1 sudah yakin itu honorer SK2, kategori 2, kemudian honorer yang berdapodik. Kemudian untuk yang tahap 2 itu yayasan, kemudian yang belum lolos di tahap 1. Kemudian di tahap 3 ada yang umum tetapi memiliki verdik dan juga yayasan seperti itu. Jawaban dari saya, kalau ada pertanyaan monggo silakan atau nanti bisa jawab saya. Matur nuwun. Oke, itu tadi jawaban dari koordinator GTD-PTT kepada Mas Sigit. Kita lanjutkan untuk pertanyaan yang berikutnya, yaitu dari SD Muhammadiyah Wonogiri. Saya mau bertanya, apakah jurusan PGMI bisa masuk daftar guru kelas? Saya sudah masuk dapodik di SD swasta. Monggo. Pada Bu Rosi untuk memberikan penjelasan. Ini untuk SD Muhammadiyah ini dari Pak Ferden ya. Untuk yang masuk dapodik saya yakin itu pasti bisa mengikuti karena sudah secara otomatis di sistem itu sudah terbaca kalau penjenengan itu sudah masuk dapodik. Hanya saja untuk ujian ini yang tahap 1 penjenengan belum bisa mengikuti karena memang pada dasarnya dan yang ada di sistem memang penjenengan ikutnya di tahap 2. Makaten silakan buat akun dulu, kemudian pendaftarannya silakan berdasarkan formasi yang saya berikan. Ya, jadi yang saya berikan di formasi mana penjenengan pilih itu, tetapi perbedaannya dengan SD negeri dan yang definitif itu berbeda dengan yayasan. Kalau nanti di akun pendaftaran itu akan muncul ketika definitif SD-nya sendiri, tetapi nanti di yayasan itu tidak akan muncul SD-nya karena tidak definitif di SD negeri. Begitu untuk Pak Firda dari SD Muhammadiyah. Ada pertanyaan lain?
Mungkin tadi penjelasan dari koordinator GTT-PTT. Mungkin kalau masih ada pertanyaan nanti bisa dilewatkan chat lagi. Untuk sampun nggih. Untuk pertanyaan berikutnya dari Susi Handayani. Selamat pagi, Susi Handayani dari SD 1 Wonoboyo. Mohon izin bertanya untuk pendampingan diacarkan secara daring atau luring. Mohon kemudahan bagi yang saat ini sedang mengikuti PPG daring karena jadwalnya bisa bersamaan. Terima kasih. Pertanyaan ini ditujukan kepada tim kreatif. Monggo pada Pak Sigit untuk jawabannya. Cek. Terima kasih Mas Andri. Untuk pertanyaan yang selanjutnya akan coba kami jawab yang berkaitan dengan teknis kegiatan dari Mbak Susi Handayani. Bertanya apakah kegiatan diadakan secara daring atau luring. Jadi kegiatan ini nanti kita rencanakan secara daring karena keadaan saat ini tidak memungkinkan untuk luring dan secara langsung atau bersama-sama seluruh GTT-PTT. Lalu jadwal sudah kami susun, tadi sudah dibacakan oleh Mas Andri, bahwa 1 minggu diadakan 3 kali kegiatan. Untuk itu mohon Bapak Ibu bisa mengikuti. Kemudian apabila ada kegiatan lain yaitu untuk PPG atau daring, nanti bisa dilaporkan kepada Porcam atau melalui grup GTT. Nanti coba akan kami sikapi yang sedang melaksanakan PPG daring berapa orang. Kemudian apabila memungkinkan, nanti juga jadwal bisa kami ubah atau kami sesuaikan. Itu, terima kasih atas pertanyaannya. Saya kembalikan kepada Mas Andri. Oke. Ya, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut berhubung kita ada pembatasan waktu. Untuk pertanyaan berikutnya dari Sri Budi Lestari. Mohon maaf izin bertanya, apakah kita yang sudah cerdik harus mengikuti pembimbingan semuanya? Mungkin dari Kak Bu Ros bisa menjawab. Terima kasih Bu Budi dari SDN 3 Weryorja. Untuk pendampingan ini secara umum ya, untuk yang sardik ataupun yang belum, meskipun yang sardik itu dalam teknis nanti akan mendapatkan poin 100 dan yang umur 35 plus itu mendapatkan nilai 15%, kita tetap harus belajar. Jadi jangan kita sudah sardik, kita santai. Tidak, ini kesempatan kita. Ini kesempatan yang sudah ditunggu-tunggu selama berbelas-belas tahun. Selama belasan tahun, monggo kita semua saling bertukar informasi. Kalau misalkan yang baru PPG, monggo soalnya bisa di-share, kita bisa ikut grup IG atau mungkin Telegram, monggo semua kita kerjasama bebarengan agar nanti lolosnya juga bersama seperti semboyan kita. Gitu nggih Mbak Budi, mungkin itu jenengan sudah sadik mempunyai banyak sekali materi yang mungkin dengan jurus jitunya atau mungkin dengan jurus-jurus simpelnya, silahkan kita share dan belajar bareng di grup kita. Mekaten nggih Mbak Budi dari SDN 3 Weryorja. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dan saya jawab. Matur nuwun. Ya, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Loh Ayu Nur Rahmah. Ini dari PAI. Suara jelas ya? Oke. Ada suara yang begini. Mohon maaf, mau bertanya. Saya guru mapel PAI. Bila saya ingin mengikuti pendampingan ini, apakah bisa nggih? Yang saya ingin ikuti pembimbingan pada beberapa kompetensi selain dari
Halo? Jelas ya? Saya ulang. Tapi yang saya ingin ikuti pembimbingan pada beberapa kompetensi selain dari kompetensi teknik. Lalu bagaimana untuk tryout-nya? Apakah ada tryout bagi mapel PAI? Monggo untuk tim kreatif. Pada Pak Sigit. Persilakan monggo. Mbak Lo ISDN 2 Wonoboyo nggih untuk PAI seperti ini Mbak Lo, ini secara umum memang materinya itu banyak yang dari guru kelas. Hanya saja kemarin sudah menekankan kepada teman-teman untuk yang PAI dan PJOK secara umum bisa belajar bersama. Untuk soal-soal tryout atau materi lain akan kami sampaikan melalui Korcam Kabupaten yang sudah memiliki mentoring dari PAI, kemudian juga dari Penjas Orkes akan kami share di grup umum di kecamatan kota, seperti itu. Kemudian di grup KKG PAI saya yakin sudah ada grup WhatsApp-nya, nanti bisa bertukar informasi di grup PAI ataupun juga di grup Penjas Orkes. Demikian yang dapat saya sampaikan, tetap nanti saya tidak tinggal diam mencarikan informasi atau materi dari berbagai kecamatan, bahkan nanti dari berbagai daerah, insya Allah kami siap untuk membantu share soal dan materinya. Seperti itu mungkin Mas Sigit bisa menambahkan, monggo. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sedikit menambahi bahwa kegiatan kali ini memang kita buat secara umum karena kita kekurangan mentor untuk mapel PAI dan PJOK, sehingga tryout ini nanti kami laksanakan secara umum untuk guru kelas. Akan tetapi tadi sudah dijelaskan oleh Korcam, yaitu tentang guru mapel PAI dan PJOK. Korcam tidak tinggal diam karena berusaha untuk mewadahi juga. Jadi untuk mapel yang khusus untuk PAI, materi khusus PAI dan PJOK nantinya akan dicarikan sumber-sumber atau referensi lain untuk mendukung belajar. Jadi untuk tryout jangan khawatir, nanti tryoutnya ada materi-materi yang sama bisa untuk dikerjakan untuk latihan, karena ini sifatnya kan latihan. Tryoutnya itu bukan ujian, tapi ini tryout latihan. Bisa untuk latihan, nanti untuk mapel khusus bisa latihan di soal-soal yang lain di luar tryout. Hanya menegaskan sekali lagi untuk mapel lain tidak usah khawatir karena juga akan diwadahi oleh Korcam. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Andri. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari Nur Hidayati. Saya mau bertanya. Mungkin maksudnya nih sarjana komputer sudah dapodik, bisakah ikut P3K? Monggo pada Mbak Rosi untuk jawabannya. Apakah ikut? Nanti kita coba lihat dulu untuk yang formasi-formasi untuk TIK ya, sarjana komputer, nanti sambil melihat surat edaran linearitasnya itu apakah sudah ada kecocokan atau linear atau belum ya. Nanti belum ada informasi dari berbagai kecamatan untuk sarjana komputer itu masuk ke TIK atau belum, karena kalau di formasi kecamatan kota saya rasa belum ada. Coba nanti saya akan carikan di informasi lintas di SMP, karena SMP kemarin yang jurusannya TIK itu bisa masuk ke formasi prakarya. Demikian seperti itu ya. Nanti silakan japri saya kalau nanti ada hal-hal yang perlu disampaikan. Oh, TIK ada ya Pak ya? Sudah ada TIK sarjana komputer khusus. Kalau di kota enggak ada. Enggak ada. P3K gurunya cuma 3 formasi. Iya, ikut pemetaan dari kecamatan lain.
Ya mungkin nanti di kecamatan lain nanti tetap saya informasikan, saya tanyakan di lintas SMP karena SMP kan sistemnya kan mapel. Ya kalau kemarin yang teman saya sarjana TK itu ambilnya di prakarya gitu. Ya nanti bisa japri saya ya untuk Bu Nur. Terima kasih. Oke. Cukup ya, nanti bisa langsung menghubungi Bu Rosi mawon. Selanjutnya pertanyaan, mungkin pembatasan waktu sampai jam 11 ya, Mas. Oke. Jadi ini untuk pertanyaan terakhir yang kami tanggapi secara langsung. Mungkin untuk yang lain nanti bisa kami jawab melalui pertemuan-pertemuan yang akan datang atau melalui WA pribadi. Pertanyaan terakhir yaitu dari Wahyu Nur Utami SPD. Tahap 1 yang WB di sekolah lebih banyak dari kuota. Tetap daftar di sekolah inti atau bagaimana? Apakah langsung sesuai dengan pemetaan? Mungkin pada Bu Rosi untuk bisa memberikan penjelasan mengenai hal tersebut. Monggo. Daftar di sekolah inti atau bagaimana, langsung sesuai pemetaan. Ya, saya pertanyaan dari Mbak Wahyu, kami dari SDN 20. Untuk formasi di SDN Bina Kerja, dari 5 formasi di situ. Kemudian yang aktif dan dapodik hanya 4, berarti sisa 1 atau kelebihan 1. 1 ini akan kita kunci dulu untuk diberikan kepada teman lain yang tidak ada formasinya, sekolah lain yang tanpa formasi, tapi berdapodik. Sedangkan ada contoh lain seperti ini. Untuk yang saya tangkap dari SDN Giri Purwo itu ada 5 formasi, ada 5 definitif di situ. Yang 2 SK Bupati, yang 3 hanya dapodik, dan teman-teman tuh wajib dan harus mendaftar di situ karena nanti di sistem pendaftarannya sudah ada nama sekolahnya ketika mendaftarkan, dan jangan sampai keluar dari unit kerja masing-masing karena apa, nanti tidak akan terkoneksi di sistem seperti itu nggak. Jadi yang sudah definitif harus dan wajib mendaftarkan di sekolahnya masing-masing. Untuk yang kelebihan atau sisa nanti tetap kita akan tertata secara rapi agar tidak bersaing dengan teman-teman yang definitif atau tidak terlalu banyak yang masuk. Seperti itu nggih. Karena kemarin yang dari Wonomulyo itu ada 3 formasi, 2 definitif, 1 sisa. 1 sisa kami ambilkan dari SDN 2 Purworejo yang sudah berdapodik belum SK Bupati. Begitu. Karena memang kami pemetaan ini benar-benar pemetaan secara matang agar semuanya tercover, adil dan merata. Seperti itu yang bisa saya jawab. Kalau ada yang lainnya silakan nanti bisa jawab. Saya itu Mbak Nur dari SDN 2 Mulu Sulur. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih pula kami haturkan kepada Pak Musalim Jaka Sasmita yang sudah memberikan jawaban atas pertanyaan Mas Sigit SD 7 melalui chat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ada pencerahan. Oke, sudah nggih? Berhubung kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, masih ada beberapa adanya pembatasan waktu, dan saya rasa cukup untuk sesi tanya jawab ini. Terima kasih kepada Bapak Widodo SKG, yang sudah Bapak Dr. Setio Widodo MPD dan Ibu Sukatmi memberikan materi, motivasi, dan telah membuka acara pendampingan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Dari penyampaian ketiga narasumber tadi, ada beberapa poin yang sangat penting bagi kita yang dapat kita ambil. Itu yang pertama dari Bapak Widodo SAG, bahwasanya kunci untuk menjadi orang yang sukses yaitu yang pertama, kita harus selalu mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, tetap semangat.
Yang ketiga, konsisten. Dan yang keempat adalah fokus pada proses untuk menuju ke keberhasilan. Poin yang lain juga disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Setio Widodo MPD yang sudah memberikan akiknya pada kita. Agar kita menjadi orang yang sukses, kita harus aktif, kreatif, inisiatif, dan adanya kerjasama. Begitu juga dari Ibu Sukatmi, SPD MPD, kita untuk menjadi orang yang sukses, kita harus selalu optimis. Dan ojo mutungan, ojo nesonan, ojo lokro, dan selalu kompak. Terima kasih kepada narasumber atas motivasinya dan atas dibukanya pendampingan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK Kecamatan Wonogiri. Dari awal sampai akhir dalam kami memandu sebagai moderator banyak salah kata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan waktu saya kembalikan kepada Bu Ana Nurhayati SPD sebagai host. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, demikianlah kegiatan pendampingan P3K Kecamatan Wonogiri pada hari ini. Bersama Ibu Sukatmi SPD MPD, Bapak Dr. Andes Setio Widodo MPD, Bapak Widodo SAG, yang telah memberikan semangat untuk kita dalam mengikuti seleksi P3K Formasi Guru Kecamatan Wonogiri. Semoga P3K Formasi Guru Kecamatan Wonogiri dengan semboyan sinau bareng, ujian bareng, lolos P3K bareng tahap 1 PPK Kecamatan Wonogiri sesarengan bangun Wonogiri. Marilah kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu atas partisipasinya. Jangan lupa mengikuti hadir kegiatan saya sebagai diri apabila dan menghadiri Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.